Memperingati HUT Bayangkara ke-74 tahun, Polda Sumatera Utara menggelar rapid dan swab test gratis. Sejumlah fraksi di DPRD Medan berikan catatan buruk atas LPJ APBD 2019. Jelang Pilkada 2020, KPU Pak Barat mulai menggelar bimbingan teknis PPK. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Rabu 24 Juni 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, kita sambut Wajah Sumut selengkapnya. Kasus COVID-19 di Sumatera Utara mengalami peningkatan tertinggi sebanyak 117 kasus positif terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Penambahan kasus positif tersebut menjadikan Sumatera Utara sebagai provinsi keempat penyumbang kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Selasa, tanggal 23 Juni 2020. Data tersebut dikonfirmasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 23 Juni 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara mengalami peningkatan tertinggi sebanyak 117 kasus menjadi 1.232 kasus positif, sedangkan PDP sebanyak 204 pasien dan 871 orang dalam pemantauan. Untuk kasus positif yang meninggal dunia berjumlah 77 orang dan yang telah dinyatakan sembuh mencapai 265 orang. Penambahan kasus positif tersebut menjadikan Sumatera Utara sebagai provinsi keempat penyumbang kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. 65 kasus. Pasien dalam pengawasan sebanyak 204 penderita. COVID-19 positif terkonfirmasi berjumlah 1.232 kasus. Meninggal dunia berjumlah 77 penderita, sedangkan Sebanyak 3 dari 6 puskesmas di Medan masih menutup operasional layanan masyarakat pasca adanya pegawai puskesmas yang terpapar COVID-19. Pelayanan kesehatan terpaksa dialihkan ke puskesmas lainnya. Seperti yang terlihat di UPT Puskesmas Medan Area Selatan, Jalan Medan Area Selatan, Kota Medan. Di gerbang masuk puskesmas terpasang pemberitahuan bahwa pelayanan puskesmas ditutup sementara sejak 19 Juni hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pelayanan puskesmas pun terpaksa dialihkan ke 2 puskesmas terdekat, diantaranya Puskesmas Kota Matsum dan Sukaramai. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Medan Mardohar Tambunan menyebut pelayanan puskesmas dialihkan pasca dinyatakannya 5 orang pegawai Puskesmas Medan Area Selatan positif COVID-19 dari uji swab PCR. Kelima pasien tersebut sudah menjalani perawatan dan isolasi, sedangkan gugus tugas juga telah melakukan tracing kontak pasien serta sterilisasi puskesmas. Mardohar menambahkan sebanyak 6 UPT puskesmas di Medan sempat ditutup sementara, namun 3 diantaranya sudah dapat beroperasional kembali. Yang terakhir Medan Area ada 6 ya. Jadi ini sudah beroperasi semuanya, sebagiannya sudah beroperasi lagi semua secara seperti biasa. Tapi yang 3 lagi mungkin masih dibantu sama teman-teman dari puskesmas yang lain atau pustunya. Memperingati HUT Bayangkara ke-74 tahun, Polda Sumatera Utara menggelar pemeriksaan rapid dan swab gratis bagi anggota Polri dan masyarakat umum. Kegiatan dilaksanakan di 3 titik di Kota Medan. Puluhan tenaga medis dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara menggelar tes kesehatan berupa pemeriksaan rapid test dan swab gratis bagi warga dan personel kepolisian di lapangan kantor Sat Sabara Polda Sumut di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Bagi masyarakat umum yang akan melakukan pemeriksaan, diwajibkan melakukan pemeriksaan suhu tubuh, melewati kamar disinfektan sebelum melakukan pemeriksaan sampel darah untuk dilakukan rapid test. Pemeriksaan rapid dan swab gratis ini dilaksanakan di 3 titik, yakni kantor Sat Sabara Polda Sumut, Rumah Sakit Bayangkara, dan di Direktorat Satlantas Polda Sumut dengan target 600-an warga dan anggota Polri. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara yang ke-74 tahun pada 1 Juli mendatang. Kegiatan pemeriksaan rapid dan swab test gratis sengaja dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, terutama di Kota Medan yang kini berstatus zona merah penyebaran COVID-19.
pemeriksaan rapid ini ada 3 titik dalam satu hari dan jam yang bersamaan. 1 di Rumah Sakit Bayangkara Medan, 2 di Direktorat Lalu Lintas, 3 di Direktorat Samapta. Ya, semuanya gratis dan itu semua juga baik polisi, keluarganya maupun masyarakat yang memang mau melaksanakan kegiatan rapid. Guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Medan, gugus tugas COVID-19 Medan gencar melakukan tracing dan telah melaksanakan rapid test PCR hingga mencapai 5.000 pemeriksaan. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi protap COVID-19 mempengaruhi peningkatan kasus COVID-19 di Kota Medan. Hal tersebut disampaikan juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Medan Mardohar Tambunan di posko gugus tugas COVID-19 Medan. Mardohar menyampaikan pihaknya telah melakukan tracing dan pemeriksaan rapid test PCR mencapai 5.000 pemeriksaan selama pandemi COVID-19. Hal tersebut dilakukan guna memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kota Medan yang kini terus meningkat mencapai 802 kasus positif. Mardohar menambahkan masih rendahnya tingkat kesadaran warga Medan dalam mematuhi protokol kesehatan juga mempengaruhi laju penularan COVID-19 di Kota Medan. Saat ini Pemko Medan akan terus mensosialisasikan protokol kesehatan sesuai Ranperwal nomor 11 tahun 2020 soal karantina kesehatan terkait pedoman adaptasi tatanan baru khususnya melalui tokoh agama dan rumah ibadah. Rapidnya, waduh, rapid sudah banyak, mungkin sudah hampir 5.000-an. Saya belum hitung yang terakhir, tapi kalau swab semua langsung diikuti dengan swab juga. Karena kemarin itu sempat ada sedikit terkendala ya, tapi sekarang sudah aktif lagi kembali dan sudah lengkap. Kita sudah melakukan kerjaan yang kembali menyelusuri semua kasus-kasus yang diduga positif COVID. Pemirsa, kasus COVID-19 di Medan terus mengalami peningkatan yang kini mencapai 802 kasus positif. Saat ini Pemko Medan masih gencar mensosialisasikan pedoman adaptasi tatanan baru dalam menghadapi era kenormalan baru. Kasus COVID-19 di Kota Medan terus mengalami peningkatan yang kini sudah mencapai 802 kasus positif terkonfirmasi. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya perkembangan ataupun situasi kasus COVID-19 di wilayah Kota Medan, saat ini saya sudah bersama dengan juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Medan dengan Dr. Mardohar Tambunan. Selamat pagi, dokter. Dokter, boleh disampaikan untuk situasi kasus COVID-19 di Kota Medan saat ini seperti apa untuk penambahannya? Kabarnya ini terjadi penambahan tertinggi yakni 66 kasus positif. Baik, terima kasih Pak Dana. Saat ini memang peningkatannya sepertinya sangat signifikan, naik sekali dari 802. Perlu kita ketahui ya, di sini kita sudah banyak berbuat. Berkali-kali saya ingatkan, kita tetap melakukan tracking, ya kan, penyusuran. Dan semua kasus-kasus yang namanya OTG, ODP, semua kita kejar. Kejar dalam kata arti kita telusuri mana-mana yang kontak erat. Dan bahkan sampai sekarang ini kita sudah banyak menemukan kasus-kasus dengan swab positif tapi OTG, tak bergejala. Dan ini sangat banyak, boleh dikatakan ratusan. Nah, problemnya ini tidak mungkin semua kita tumpahkan ke semua rumah sakit. Kita tahu semua rumah sakit pada saat ini sedang menangani semua kasus ini dan agak penuh kayaknya. Nah, beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami adalah mencoba ini nanti menerimanya menjadi diisolasi mandiri. Dalam kata arti isolasi mandiri sudah ada ketentuannya. Kemudian Bapak, selain dari tingkat kemampuan rapid yang sudah ditingkatkan, lalu apa yang mempengaruhi tingkat penularan COVID-19 di wilayah Kota Medan? Baik, terima kasih. Nah, saat ini peningkatannya salah satu adalah situasinya kita kembalikan ke masyarakat. Kita bukan menuduh masyarakat itu tidak patuh, kita tidak menganggap masyarakat itu tidak mau memahami, tidak ya. Sekali lagi di situ perlu saya garis bawahi bahwa ekonomi ini menjadi hal penting karena mereka juga harus bersiap untuk namanya segala hal. Tidak mungkin sampai berbulan-bulan ini mereka hanya untuk diisolasi dan tidak bisa bekerja. Ini salah satu faktornya. Nah, dalam hal ini pemerintah Indonesia khususnya Kota Medan juga sudah membuat berbagai ketentuan seperti yang dikatakan new normal dan segala macam ya. Dan itu sudah banyak yang kita sampaikan, sosialisasikan maupun pertemuan-pertemuan baik di organisasi kemasyarakatan maupun di semua stakeholder pemerintahan. Bagaimana supaya wajib menerapkan yang namanya protokol COVID. Dan protokol COVID ini semua sudah menjalankannya sebenarnya. Cuman yang saya lihat di lapangan tetap mereka itu rata-rata, saya tidak menuduh masyarakat, tapi kita
masih tetap itu belum disiplin. Nah inilah dia saat ini, makanya banyak kasus seperti yang swab positif tapi dia OTG, tak bergejala, dan ini ratusan. Nah saat ini ada trennya saya lihat itu pada anak remaja atau umur yang muda-muda. Terima kasih Pak Marduhar atas informasinya. Nah pemirsa, memang saat ini Kota Medan masih berstatus zona merah penyebaran COVID-19, namun Pemko Medan optimis untuk menerapkan yang namanya pedoman new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Dana Pangaribuan, Erwin Evan, Metro TV. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai sejumlah fraksi di DPRD Medan berikan catatan buruk atas LPJ APBD 2019. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. DPRD Kota Medan memberikan catatan buruk kepada Pemko Medan atas penggunaan APBD tahun anggaran 2019 yang memiliki sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa mencapai 506,651 miliar. Hal tersebut disampaikan sejumlah fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar Kepala Daerah atau Ranperda Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban APBD Kota Medan tahun anggaran 2019. DPRD Kota Medan memberi rapor merah kepada Pemko Medan atas penggunaan APBD tahun anggaran 2019 yang memiliki sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa mencapai 506,651 miliar rupiah. Menurut DPRD, nilai silpa yang selalu besar setiap tahunnya menunjukkan buruknya pengelolaan anggaran. Hal tersebut semakin diperkuat dengan penilaian yang diberikan BPK, di mana Kota Medan tidak mendapatkan penilaian pengelolaan keuangan dengan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Terkait pendapatan asli daerah dari sektor pajak, pada APBD 2019 terrealisasi sebesar 85,01%. Sementara untuk retribusi daerah terrealisasi sebesar 51,03%. Sementara realisasi yang mampu diwujudkan atas pendapatan asli daerah yang sah hingga tahun anggaran berakhir sebesar 79,11%. Untuk belanja daerah berdasarkan dokumen laporan pertanggungjawaban hanya terrealisasi sebesar 80,27%. Daya serap anggaran yang tidak maksimal seperti belanja operasi pada sub belanja bantuan sosial hanya terserap sebesar 41,82% dan belanja modal terkait belanja tanah realisasinya hanya 15,99%. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Bahrum Syah, silpa diduga terjadi karena ketidakmampuan pengelolaan anggaran yang dilakukan Pemko Medan. Silpa ini kan ada dua hal yang perlu kita pelajari. Dari pertama itu efisiensi. Yang kedua memang kalau efisiensi dikarenakan ada kelebihan perencanaan yang matang dan uang itu bisa diefisiensi lebih baik. Tapi kalau silpa dikarenakan memang terkait dengan pola perencanaan yang keliru, ini perlu kita evaluasi. Ratusan petani tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu Selasa siang menggelar rapat untuk menindaklanjuti persoalan konflik agraria yang terus berlangsung. Rencananya para petani akan melaporkan konflik tersebut ke Presiden Jokowi ke Istana Negara dengan menggelar aksi jalan kaki. Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu atau SPSB menggelar rapat bersama terkait konflik agraria di Sumatera Utara. Pertemuan digelar untuk menindaklanjuti rapat terbatas antara Presiden Jokowi dengan Menteri Agraria dan Gubernur Sumatera Utara terkait kasus agraria di Sumatera Utara yang berlarut-larut. Para petani berencana akan melakukan aksi jalan kaki ke Istana Negara sebagai bentuk protes dan mengadukan nasib mereka kepada Presiden Jokowi terkait konflik agraria atas lahan 350 hektar antara para petani dengan pihak PT PN 2. Para petani beralasan lahan tersebut kini dikelola mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut petani, sebagian lahan bahkan sudah memiliki sertifikat hak miliknya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Republik Indonesia. Namun pihak PT PN 2 masih terus melakukan upaya pembersihan lahan dan tidak mengakui keabsahan SHM yang dikeluarkan oleh BPN RI. Para petani berencana akan mengadukan persoalan tersebut langsung kepada Presiden Jokowi. Serikat Petani berharap Presiden berkenan mendengarkan persoalan yang dihadapi petani atas sejumlah persoalan agraria yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Sekaligus untuk persiapan aksi jalan kaki tanggal 25 yang memang kita sudah gagas dari kemarin, kita akan laksanakan tanggal 25 dan kita pastikan kalau bukan Presiden yang nemui kita tidak akan kembali.
Sementara itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara kesulitan menganalisis penyebab matinya hewan secara mendadak di Tapanuli Utara. Hingga kini pihak BBKSDA belum bisa menyimpulkan penyebab kematian hewan yang diduga dimangsa hewan liar. Sejumlah hewan ternak warga di Dusun Sigumpolan, Desa Pohantonga, Tapanuli Utara ditemukan mati dengan kondisi terluka pada sepekan terakhir. Warga dan aparat pemerintah daerah Tapanuli Utara masih mencari penyebab kematian hewan ternak tersebut. Sementara pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara masih berupaya mencari penyebab matinya hewan ternak tersebut yang diduga dimangsa oleh hewan liar. Kepala Bagian Tata Usaha BBKSDA Sumut, Teguh Setiawan, mengatakan pihaknya masih melakukan proses pencarian penyebab kejadian tersebut dengan melibatkan unsur kepolisian dan TNI. Selain melakukan pencarian, BBKSDA Sumut juga telah mengumpulkan sejumlah data di lokasi kejadian untuk memastikan penyebab matinya ternak warga. Namun, hingga saat ini belum diketahui hewan pemangsa apa yang menyerang ternak warga. BBKSDA menghimbau masyarakat tetap tenang dan melaporkan jika ada temuan kepada petugas. Kita terus berupaya untuk melakukan patroli dan penjagaan baik bersama aparat maupun bersama masyarakat desa. Harapannya masalah ini cepat selesai, hewan liar yang diduga memangsa ternak masyarakat desa perkumpulan bisa segera kita tangkap. Sejumlah warga yang tergabung dalam gerakan Peduli Simalungun mendatangi kantor PDI Perjuangan di Medan untuk tidak mengusung Ahmad Anton Saragih sebagai bakal calon Bupati Simalungun pada Pilkada Serentak 2020. Masa menilai pencalonan Anton Saragih dikhawatirkan dapat memunculkan politik dinasti di Kabupaten Simalungun. Dengan menggunakan pakaian adat Simalungun dan membawa alat musik tradisional, sejumlah warga dari Gerakan Peduli Simalungun mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan di Jalan Jamin Ginting, Medan. Kedatangan massa bertujuan untuk menyampaikan penolakan pencalonan Ahmad Anton Saragih sebagai calon Bupati Simalungun yang digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Serentak 2020. Massa menilai pencalonan Anton Saragih yang merupakan abang kandung Bupati Simalungun JR Saragih dikhawatirkan dapat memunculkan politik dinasti di Kabupaten Simalungun. Menurut koordinator aksi, pada era kepemimpinan JR Saragih dalam 2 periode terakhir tidak memberikan perubahan pembangunan yang merata baik dari segi infrastruktur, lapangan kerja, dan masalah kemiskinan di Simalungun. Selain di kantor PDI Perjuangan, rencananya Gerakan Peduli Simalungun juga akan melanjutkan aksi serupa ke kantor Partai Nasdem, Demokrat, Gerindra, dan Perindo. Kami mengkhawatirkan ketika JR mendukung Anton yang notabene abangnya sendiri, pola-pola lama yang kami duga dosa-dosa JR akan berpotensi terjadi di masa kepemimpinan Anton Saragih. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai jelang Pilkada 2020. KPU Pak Barat mulai menggelar bimbingan teknis PPK. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Penyaluran bantuan sembako COVID-19 dari pemerintah provinsi di wilayah Sibolga telah rampung dilaksanakan. Sebanyak 6.372 paket sembako telah dibagikan kepada warga di 17 kelurahan di Sibolga. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Sibolga Syarfi Hutahuruk saat kegiatan sosialisasi waspada COVID-19 menuju era kenormalan baru. Syarfi menyebutkan sebanyak 6.372 paket sembako dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah selesai dibagikan kepada warga terdampak COVID-19 di 17 kelurahan di Sibolga. Selain perampungan pembagian sembako, Wali Kota Sibolga juga menghimbau warga untuk menerapkan protokol kesehatan dalam menghadapi COVID-19 menuju era kenormalan baru. Berdasarkan peta persebaran COVID-19 Sumatera Utara, saat ini Kota Sibolga masih berstatus zona hijau penyebaran COVID-19. Sementara puluhan warga desa Pulau Banyak, Kabupaten Langkat mendatangi kantor desa setempat. Warga memprotes penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Puluhan warga desa Pulau Banyak, Kecamatan Tanjung Pura Langkat mendatangi kantor desa setempat memprotes penyaluran bantuan sosial tunai yang dinilai tidak tepat sasaran.
Warga menyampaikan penyaluran bantuan yang dilakukan di 8 dusun tidak menyasar kepada warga miskin karena sejumlah pihak yang seharusnya tidak menerima bantuan malah mendapatkan bantuan, sementara warga miskin tidak mendapatkan bantuan. Selain itu, warga juga melaporkan adanya pemotongan bantuan sebesar Rp300.000 dari jumlah yang seharusnya senilai Rp600.000 dengan alasan pemotongan dilakukan untuk dibagikan kepada warga lainnya yang tidak mendapatkan bantuan. Sementara Kepala Desa Pulau Banyak Zainal Arifin mengatakan akan menindaklanjuti laporan warga. Pihaknya mengaku tidak mengetahui adanya pemotongan yang dilakukan dalam penyaluran bantuan yang bersumber dari dana desa tersebut. Sudah disalurkan dan kami sudah menyalurkan ke masyarakat yang miskin dan juga masyarakat yang cacat, sakit, menahun sesuai dengan data yang kami salurkan. Dan juga ini kami akan siap menerima aspirasi masyarakat. Adanya ada yang Jelang Pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pak Barat melaksanakan bimbingan teknis panitia pemilihan kecamatan untuk pemutakhiran data pemilu. Bimbingan teknis digelar dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sebanyak 40 orang petugas panitia pemilihan kecamatan mengikuti bimbingan teknis pemutakhiran data pemilu 2020. Bimbingan teknis dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Peserta dibagi 2 gelombang yang masing-masing gelombang terdiri dari 20 orang peserta. Sebelum memasuki ruangan, peserta juga diwajibkan mencuci tangan dan menggunakan masker. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pak Barat Basra Munteh mengatakan dalam pelatihan tersebut panitia pemilih kecamatan diberi pemahaman tentang teknis dan prosedur pelaksanaan pemutakhiran data pemilu 2020 dengan tetap mengacu kepada protokol kesehatan COVID-19. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.